Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada vlog saya Usama Mukhlisin, di mana kita akan belajar bagaimana cara menjadi guru yang asik dalam pembelajaran di sekolah. Yang perlu kita ketahui, setiap pembelajaran itu ada pembukaan, ada juga namanya penutupan. Di setelah pembukaan dan penutupan ada bagian isi dari materi yang ingin kita ajarkan. Nah, sebelum masuk kepada pemulai pembelajaran, kita langkah baiknya itu memulai dengan pembelajaran. Memulai pembelajaran itu dengan melafazkan, bisa dengan melakukan doa-doa yang telah diajarkan kepada murid-murid. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, raditu billahi rabba wa bi islami dina, dan seterusnya. Atau dengan mengaji, atau dengan hafalan surah, ataupun dengan hal-hal yang lain. Bisa dimulai dengan kuis, tanyakan kepada siswa-siswa tersebut dari sekian angka ditambah dengan sekian angka berapa jumlahnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk membuka pola pikir peserta didik agar lebih fresh sebelum materi pembelajaran dimulai. Jadi, materi pembelajaran pada saat diterima mereka tidak merasa bosan dan monoton. Dan kalau bisa, tanyakan kepada peserta didik kabar mereka, bagaimana keadaan mereka. Nah, itu memicu otak mereka agar lebih dominan menyukai pembelajaran yang ada. Pada saat pembelajaran dimulai, nah, itu untuk pembukaan. Nah, untuk isi dari pembelajaran, contohnya kita mengambil pembelajaran matematika. Nah, cara berhitung kepada peserta didik. Pada posisi ini, situasi ini, jangan meletakkan kepada peserta didik dengan langsung latihan, melainkan dengan langsung soal, melainkan dengan latihan sedikit, mulai dari yang paling dasar sehingga yang paling sulit mungkinnya. Gunanya apa? Gunanya untuk memicu kembali otak mereka agar tidak terlalu terpaksakan, agar tidak terlalu jenuh terhadap pembelajaran. Nah, pembelajaran asik sangat dibutuhkan untuk peserta didik. Karena apa? Karena di zaman era milenial ini atau Gen Z, sekarang udah zaman milenial ya. Materi pembelajaran itu tidak lagi seperti yang dulu, bukan terlalu monoton ya, melainkan terfokus pada satu titik. Karena ya dulu kita ketahui bahwasannya pendidikan itu memang sangat diperlukan, jadi sangat dipres. Namun sekarang segala bentuk informasi bisa diambil dari sumber apapun, apalagi di zaman era digital ini. Jadi untuk peserta didik di dalam kelas, langkah baiknya kita melatih dengan cara banyak metode. Contoh cara metode bermain, bisa dengan lagu 1 tambah 1 2, ataupun dengan yang lainnya, dengan contoh objek atau praktek sekalipun dalam bentuk individu maupun kelompok. Nah, itu pemulai pembelajaran. Lalu ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Untuk penutup, sebelum kita menutup, langkah baiknya kita langkah baiknya kita evaluasi terdahulu materi pembelajaran yang kita ajarkan sebelumnya, sampai mana batas mereka memahami pembelajaran. Kalau dominan 80% mereka memahami, untuk hari esoknya bisa kita melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Nah, apabila 50% di bawah, nah itu perlu diberi tugas rumah kepada peserta didik. Sebelum ditutup, sama sepertinya dalam pembukaan, beri kata motivasi atau juga dengan bermain sedikit games, yang dimana untuk men-charge otak mereka agar tidak jenuh dan mereka menyukai pembelajaran yang menyenangkan gitu. Nah, dan seperti biasa penutupannya dengan bentuk doa dan hafalan mereka kalau ada juga. Nah, lalu itu ucapan salam. Itulah tips untuk pembelajaran yang menyenangkan. Oke, kembali lagi.